Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ayah dan Bunda. Alhamdulillah kali ini berjumpa dengan saya, Sally Salihat, salah satu Tribal Educator Amani Board Indonesia, yang mana pada kesempatan kali ini adalah acara perdana Amani Board Indonesia yang akan tayang di channel YouTube dengan judul acara Kepo Dong. Nah, acara Kepodong ini launching pertama kali di Hari Ibu, di mana kemarin sempat di-share bahwasanya siapa yang mau bertanya silahkan bertanya. Dan Masya Allah, terima kasih banyak Ayah Bunda respon yang masuk, positif banget, pertanyaannya juga lumayan banyak. Namun sesuai dengan persyaratan bahwasanya hanya pertanyaan yang terpilihlah yang akan dijawab. Spesial banget juga di Kepodong pertama ini yang menjawabnya adalah langsung koordinator Amani Board Indonesia. Masya Allah, beliau ini pasti ayah bunda udah kenal semua lah ya dengan segala macam kontribusinya di dunia persalinan, kehamilan, bahkan kesehatan keluarga. Ya, Bu Dea ini adalah seorang dokter gigi, kemudian beliau juga mengambil magisternya dengan gelar MSI, dan juga beliau konselor menyusui, konselor menggendong, bahkan mungkin kita banyak yang kita tidak tahu rentetan konselor-konselor selanjutnya. Mungkin nanti kita bisa kenalan langsung juga dengan Bu Dea, dan alhamdulillah sekarang Sally udah langsung sama Bu Dea. Bu Dea mungkin boleh perkenalan singkat, mungkin ada yang baru mau kenalan juga sama Bu Dea gitu. Silakan Bu Dea. Ya, Assalamualaikum Bunda-Bunda Waalaikumsalam. Solihah dan Ayah mungkin ya yang baru bergabung dengan channel YouTube Amani. Saya ucapkan selamat bergabung dan alhamdulillah kali ini kita dipertemukan di channel YouTube ya. Walaupun mungkin sudah ada beberapa yang kita pernah bertemu secara offline ya, tapi ya ternyata saat pandemik ini kita juga tidak terbatas gitu ya untuk bisa bertemu, tapi kita ada media lain ya yang bisa mempertemukan kita. Nah, salah satunya adalah melalui channel YouTube Amani. Nah, nama saya Dea. Kalau latar belakang pendidikan memang seorang dokter gigi, tetapi sekitar 8 tahun yang lalu saya pas riwayat melahirkan 2 kali sesar. Nah, kemudian saya hamil yang ketiga, dan saya merasa perlu belajar lagi bagaimana untuk bisa mengusahakan persalinan yang normal pasca 2 kali sesar. Nah, saat itu saya berkenalan dengan Amani dan ya Masya Allahnya dari 8 tahun yang lalu hingga saat ini saya sudah melahirkan 6 bayi melalui 4 kali persalinan, Masya Allah ya. Insya Allah. Dan itu ya 4 kali persalinan normal dengan 6 bayi, 2 diantaranya kembar, dan itu dilakukan semuanya setelah 2 kali sesar. Jadi ya insya Allah kita akan belajar banyak tentang Amani ya melalui channel ini. Jangan lupa di-follow ya. Mantap. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya Bu Dea ya. Iya. Jangan lupa. Oke. Dari perkenalan Bu Dea ya ayah bunda tentu pasti bakal banyak deh pertanyaan dari ayah bunda kayak misalnya nih kok normal bisa sesar? Nah, ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Jadi tenang aja, itu nanti akan dijabarkan, sabar. Dan di dalam acara ini Bu Dea, kita ada jargonnya gitu. Karena ini acara perdana, kita pengennya yang euforianya benar-benar heboh gitu ya Bu Dea ya. Jadi Oke. nanti kalau misalnya Sally nanti bilang, Bu Dea, kepo dong gitu. Nanti Bu Dea jawabnya apa Bu Dea? Apa ya jawabnya ya? Kep Yang enak apa ya? gini aja, kepo aja Gimana nih gitu. gimana? Oh iya, kepo aja nih gitu ya. Mantap mantap. Seru nih Oke Bu oke. Dea. Bu Dea seru. Bu Dea mah jiwanya tetap Masya Allah. muda dan semangatnya tetap pagi ya Bu Dea ya. Masya Allah. Oke, jadi Gitu. ketika Sally bilang jargonnya kepodong, terus Bu Dea tadi jawab seperti itu, baru nanti kita masuk ke pertanyaan dan jawaban gitu ya, Ya, oke mainnya. siap. Oke. Ayah Bunda, udah siap semua ya? Buku, pulpen, cemilan juga boleh. Kita akan mulai acara kepodong ini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Bu Dea, ini banyak banget pertanyaan yang masuk, jadi wajar banget kalau saya bilang, Bu Dea, kepo dong. Kepo aja nih.
Oke. Pertanyaan yang bakal kita bahas, ini pertanyaan yang masuk dari komen Instagram. Nah, yang pertama ada pertanyaan dari Bunda @Nindi Nuansa. Ya, pertanyaannya, apakah posisi plasenta di bawah bisa diubah dengan metode tertentu? Terus kemudian ada pertanyaan dari Bunda Bulansari, bagaimana cara tips agar kepala janin cepat masuk panggul sebelum usia 40 minggu? Dan yang pertanyaan ketiga itu dari Bunda @nur_aini_octavia. Yang pertanyaannya adalah sebenarnya panggul sempit itu yang gimana ya Bu? Oke, Bu Dea mau jawab yang mana dulu? Itu saya serahkan kepada Bu Dea. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Oke. Dari Bunda Nindi Nuansa ya, tadi ya. Ya. Oke. Jadi pertanyaan tentang apakah plasenta bisa berubah ya? Plasenta yang di bawah bisa berubah. Nah, jadi gini, sebelum kita menjawab pertanyaannya, kita mau kenalan dulu gitu ya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka kita mau kenalan dulu ya sama yang namanya plasenta gitu. Nah, plasenta ini adalah organ yang tumbuh ketika dibutuhkan. Artinya, sebagai seorang wanita, kita tidak membawa-bawa plasenta ini dalam tubuh kita. Berbeda ketika kita ada organ lain dalam tubuh kita, contohnya usus gitu ya. Kita butuh usus untuk pencernaan, nah maka kita membawa usus itu dalam tubuh kita setiap hari. Bahkan nggak ada orang yang nggak punya usus kayaknya ya, kecuali yang kelainan. Nah kemudian, apakah pada kondisi tertentu ususnya ini bisa ditaruh dulu atau ditinggalkan atau bagaimana? Itu kan tidak bisa. Nah tetapi ini berbeda dengan plasenta, di mana plasenta ini hanya tumbuh ketika dia dibutuhkan, alias ketika sel telur sudah bertemu dengan sperma, maka dia akan mulai tumbuh gitu ya. Tetapi setelah selesai bekerjanya plasenta atau setelah bayi lahir, karena plasenta ini adalah penghubung ya antara ibu dan bayi. Plasenta akan memberikan nutrisi dari ibu melalui tali pusat langsung menuju ke bayi gitu ya. Dan ketika bayinya sudah lahir, maka sebenarnya penghubung antara ibu dan bayi ini sudah tidak diperlukan. Nah, bismillah, kita mau coba pertanyaan dari Bunda Nindi Nuansa ya terkait plasenta. Nah, sebelum menjawab tentang pertanyaan ini, kita mau belajar dulu yang namanya plasenta. Nah, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka kita kenalan dulu sama plasenta ini. Plasenta adalah organ yang diperlukan oleh bayi gitu ya, di mana plasenta ini adalah penghubung antara ibu dan bayi. Nah, tetapi yang mau kita pelajari lebih jauh tentang plasenta ini adalah bagaimana cara kerja plasenta itu sendiri dan bagaimana anatomi dari plasenta itu. Nah, sebelum kita belajar tentang anatomi ini, nah kita mau nonton video dulu ya. Oke, silahkan Mbak Sally. Ya, baik Ayah Bunda, ini kita sama-sama menyaksikan video. Selamat menyaksikan. Development of the placenta begins during implantation. When the blastocyst adheres to the endometrial epithelium, trophoblast cells differentiate into an inner cytotrophoblast layer and an outer syncytiotrophoblast layer. As the cytotrophoblast proliferates, newly formed cells migrate into the syncytiotrophoblast and lose their cell membranes, forming a rapidly growing, multinucleated mass. The cytotrophoblast secretes proteolytic enzymes, and the syncytiotrophoblast sends out finger-like projections, allowing the blastocyst to embed into the endometrium. Lacunae, or spaces, begin to form within the syncytiotrophoblast. As the syncytiotrophoblast erodes the endometrial blood vessels and glands, the lacunae become filled with maternal blood and glandular secretions. Isolated lacunae fuse to form a network through which maternal blood flows, thus establishing early uteroplacental circulation.
Toward the end of the second week, small projections of the cytotrophoblast begin to expand into the syncytiotrophoblast, forming primary chorionic villi. Early in the third week, extra embryonic mesoderm grows into these villi, forming a core of loose connective tissue, at which point the structures are known as secondary chorionic villi. By the end of the third week, embryonic blood vessels have begun to form in the extra embryonic mesoderm of the secondary chorionic villi, transforming them into tertiary chorionic villi. Cytotrophoblast cells from the tertiary villi grow toward the decidua basalis and spread across it to form a cytotrophoblastic shell. Villi that are connected to the decidua basalis through the cytotrophoblastic shell are called anchoring villi. Villi growing from the sides of the stem villi are called branch villi. These branch villi are surrounded by the intervillous space and will serve as the main sites of exchange between mother and fetus. By the fourth week, fetal blood flow is established. Poorly oxygenated blood is transported to the placenta from the fetus via paired umbilical arteries. These arteries send branches into the chorionic villi and divide into capillary networks at the terminal ends. Carbon dioxide and waste products are removed from the fetal circulation across the placental membrane to the maternal blood in the intervillous space. Oxygen and nutrients are transported across the placental membrane from the maternal blood to the fetal capillaries. Oxygenated fetal blood travels back through veins, converging to form a single umbilical vein that goes to the fetus. Blood returns to the maternal circulation through endometrial veins, forced out by the pressure of incoming arterial blood. The placenta nourishes the fetus throughout development and is delivered shortly after parturition. Oke, Bunda, tadi sudah kita tonton bersama videonya. Barusan. Masya Allah, mungkin Bu Dea bisa lanjutkan penjelasannya. Ya, di video tadi juga kita bisa melihat bagaimana ya dari sebuah sel ya, sel telur bertemu dengan sperma, kemudian membelah, sampai akhirnya kita melihat bagaimana plasenta ini mulai terbentuk. Dan di sana itu dari sel-sel kecil itu yang namanya trophoblast, dia akan membelah ya, kemudian dia menjadi chorionic villi ya, di mana pada menit kedua detik ke-15 itu dia ada yang namanya anchoring villi ya, atau dia seperti jangkar ya. Kemudian ada branch villi ya, di mana dia seperti cabang-cabang ya. Nah, ini yang kita mau bahas ya, di mana ternyata plasenta itu dia seperti pohon ya. Dia seperti pohon yang dia menanam ya, dia menanam seperti jangkar, menanam jangkar ke dalam tubuh ibunya. Nah, kemudian jangkar itu yang akhirnya bercabang-cabang, di mana cabang itu yang menjadikan sebagai jalur antara ibu dan bayi. Nah, dari cabang tadi, dari jangkar tadi, itu isinya adalah pembuluh darah, ya. Pembuluh darah, arteri, vena, yang mana dia akan mengalirkan nutrisi oksigen dari ibu ke bayi. Nah, ketika kita memahami ya apa itu plasenta, maka akhirnya kita bisa mengetahui apakah plasenta ini bisa dirubah atau tidak. Kalau misalnya kita punya pohon yang kita tanam di tanah, gitu ya, apakah kita bisa memindahkan pohon itu tanpa menggali tanahnya? Kan tidak seperti itu. Maka plasenta itu adalah organ yang menempel, ya, menempel di dalam rahim ibu, yang mana
tempelannya itu ya seperti jangkar atau seperti akar tanaman ya, yang dia akan mengalirkan nutrisi dan oksigen dari ibu menuju bayi. Nah, kemudian pada kondisi plasenta di bawah, apakah itu bisa dirubah dengan metode tertentu? Nah, menurut dia, plasenta itu ketika tadi ya kita analogikan plasenta dengan pohon. Ketika dia sudah menempel, maka logikanya dia tidak bisa dirubah gitu ya. Tetapi masya Allahnya gitu ya, rahim ini ibarat balon ya. Kalau misalnya kita menganalogikan ya, plasenta itu kita tempel di dekat mulut balon ya, kita coba tiup ya, kita coba tiup balonnya, kita tiup balonnya full gitu ya. Maka seiring membesarnya balon atau seiring membesarnya kandungan, secara tidak langsung kita seperti melihat bahwa plasenta ini ikut bergerak. Padahal sebenarnya plasenta itu tidak bergerak, tapi plasenta itu tetap menempel di rahim, hanya saja karena rahim itu seperti balon yang dia membesar seiring besarnya kandungan, maka dia mungkin saja seperti bergeser. Nah, jadi bukan gerakan atau metode ya, atau metode tertentu yang bisa merubah posisi dari plasenta tadi, tetapi besarnya kandungan ya yang akan membawa plasenta yang tadi di bawah itu seolah dia naik ke atas. Seperti itu. Gimana Mbak Seli, terjawab nggak pertanyaannya? Masya Allah, terjawab dengan analogi yang benar-benar jelas ya Bu Dea ya. Ini kalau orang-orang yang visual pasti kejelas banget gitu dengan balon, gerakan tangan Bu Dea juga gitu tuh. Insya Allah terjawab Bu Dea. Ya, Masya Allah ya. Kemudian kita mau pertanyaan yang kedua ya. Boleh Bu Dea. Bagaimana supaya kepala bayi cepat masuk panggul sebelum 40 week? Nah, sebelum mungkin nanti ya setelah melihat tayangan ini, ayah bunda boleh searching ya, boleh searching di channel YouTube-nya Amani Birth. Di sana ada video ya, yang dia juga saat itu yang merekam terkait video tentang panggul wanita. Nah, panggul wanita itu ternyata dia tidak tidak satu tulang ya, tidak bulat satu tulang ya, tetapi panggul wanita itu terdiri dari empat tulang ya, 4 tulang dia ada di kanan dan kiri, kemudian di belakang. Nah, yang di belakang itu namanya sakrum, yang di kanan dan kiri itu namanya tulang iliak kanan, iliak kiri, dan ada satu lagi yaitu tulang ekor ya. Jadi tulang ekor itu terpisah dari tulang belakang kita. Nah, kemudian apa kaitannya ini dengan kepala bayi masuk panggul gitu ya? Ternyata salah satu yang bisa dilakukan untuk memasukkan kepala bayi ke dalam panggul adalah dengan berjalan ya. Ketika tulang panggul ini berjalan, maka dia akan seperti ini gerakannya. Ya, gerakannya seperti ini dan dia akan membantu kepala bayi masuk. Nah, jadi kalau kata orang, udah mau deket lahiran nih, jangan lupa jalan yang banyak ya gitu. Nah, itu bukan mitos gitu ya, karena ternyata berjalan itu membantu memasukkan kepala bayi. Nah, itu yang bisa dilakukan, salah satu ikhtiar ya untuk memasukkan kepala bayi sekalipun belum 40 week. Nah, tetapi Masya Allahnya ya, Allah tuh punya perlindungan yang benar-benar sempurna ya untuk bayi. Jadi sekalipun kita banyak jalan sebelum 40 week, itu bayi tidak akan ibaratnya ujuk-ujuk lahir gitu ya. Kayak kita lagi ke pasar gitu ya, karena kita sering, oh iya kita jalan ke pasar, tiap hari jalan ke pasar, ujung-ujung bayinya lahir di pasar, enggak kayak gitu ternyata ya. Allah punya perlindungan yang Masya Allah gitu ya, yang mana kita sebagai ibu akan mengetahui kapan sih tanda-tanda persalinan. Jadi kita nggak mungkin udah mau deket banget lahiran, kita cuma bilang kayak gini, aduh ntar dulu deh lahirannya mau ke pasar dulu nih. Gitu. Iya. Oh iya, kita mau ke pasar dulu nih. Enggak gitu ya. Tetapi kalau misal kita memang sudah deket waktunya persalinan, kita nggak mungkin, oh iya ke pasar dulu deh gitu kan, nanti ya kalau mau lahiran pasar aja nggak apa-apa deh gitu. Oh enggak seperti itu ya. Tapi ada tanda-tanda yang memang menyiratkan gitu ya, menyiratkan intuisi ibu bahwa oh ya ini sudah dekatnya waktu persalinan. Jadi jangan takut juga untuk
jalan sebelum 40 week atau malah enggak deh aku nggak mau jalan sebelum 40 week kadang-kadang daripada nanti lahir di tengah Nah, pasar iya. gitu ya. Iya, jangan sampai kayak gitu. Nah, kemudian kaitannya apa ini dengan panggul sempit ya? Di pertanyaan yang ketiga ya dari Bunda Nur underscore Aini underscore Octavia ya. Iya. Sebenarnya bagaimana sih dengan panggul sempit? Nah, panggul sempit sendiri kalau dilihat dari definisinya ya, dilihat dari definisinya kan dia cephalopelvic disproportion ya. Jadi adanya ketidaksesuaian antara kepala atau badan bayi dengan panggul ibu. Nah, tetapi tadi kita sudah belajar ya. Nanti juga jangan lupa ya tonton video panggul wanita ya. Wanita, ya. Dari sana kita bisa melihat ya bahwa panggul yang tidak satu tulang bulat gitu ya, itu bisa meregang. Nah, bisa meregang dengan maksimal dengan catatan harus rajin olahraga selama kehamilan. Nah, kalau nggak rajin olahraga ya panggulnya kaku. Kayak kita, kalau kita nggak biasa olahraga, baru jalan gitu ya, itu kan udah ngos-ngosan gitu ya. Berarti kita memang tidak terlatih. Nah, maka waktu mau melahirkan juga kayak gitu, panggulnya tidak terlatih, nah maka bayi susah masuk. Nah, tetapi sebenarnya kita juga tidak bisa menjudge gitu ya bahwa seseorang itu panggul sempit gitu loh. Ada kalanya di mana bayi itu belum masuk panggul tapi sudah masuk persalinan yang akhirnya dibilang oh ya bayinya nggak bisa masuk panggul karena bayinya kepalanya besar atau badannya beratnya 4 kilo misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita juga tidak pernah tahu apakah bayi ini dia bisa memasuki panggul itu atau tidak kalau belum dicoba gitu. Jadi kalau kita belajar tentang anatomi panggul, maka besar kemungkinan panggul wanita itu bisa meregang dengan maksimal sesuai dengan kepala maupun badan bayi gitu ya. Karena apa? Karena tidak mungkin Allah menciptakan bayi yang nggak muat dengan panggul ibunya. Itu saja. Dan sesempurnanya Allah sudah menciptakan banyak hal di mana panggul itu bisa dilewati bayi karena dia terdiri dari beberapa tulang. Dan kemudian ketika kepala bayi masuk di panggul gitu ya, kepala bayi itu bukan tengkorak yang bulat utuh gitu ya, tapi tulang tengkorak kepala bayi itu dia waktu mau melewati panggul dia akan saling bertumpuk. Nah, ketika dia saling bertumpuk ini dia akan menyesuaikan panggul ibunya gitu. Jadi sebegitu sempurnanya ciptaan Allah, jadi semakin ini yang dia rasain ya Mbak Seli ya. Iya, Bu Dea. Semakin dia belajar lebih jauh gitu ya tentang kehamilan dan persalinan, dia merasa semakin dekat sama Allah gitu karena akhirnya semakin merasa bahwa kekuasaan Allah itu ya luar biasa gitu ya, Allahu Akbar, dan apa yang diciptakannya itu sungguh sempurna. Jadi ketika kita mempelajari lebih jauh gitu ya, maka kita akan semakin yakin bahwa semua ibu ya berkesempatan untuk bisa melahirkan secara alami. Seperti itu. Iya. Gimana Ini nih banyak pertanyaannya? memang ya budaya untuk di lapangan sendiri terkait isu panggul sempit. Kadang-kadang ada tuh budaya yang kesiannya adalah didiagnosa panggul sempit hanya karena tinggi badan, ya kan budaya kita sering dengar kan itu. Iya. Dan seperti yang Termasuk udah dia loh. Iya. Iya budaya ya. Tapi Masya Allah budaya membuktikan kan maha kekuasaan Allah itu bahwasanya bukan dilihat dari situ seperti yang sudah dijelaskan budaya ya Bunda ya. Kita punya anatomi tubuh yang bisa menyesuaikan diri, terus kemudian kalau sehat normal ya diikhtiarkan gitu. Ya kan budaya ya? Betul. Iya, ikhtiar. Dan dia mau sharing sedikit ya terkait panggul sempit. Ya. Anak kedua dia sesar ya dengan diagnosa panggul sempit sebenarnya gitu. Dan kenapa diagnosa panggul sempit? Karena ketika bayi lahir itu jelang persalinan kepala bayi sudah di bawah. Tetapi kan kalau sudah 40 week itu 3 hari sekali ya periksanya ya. Nah, kemudian 3 hari berikutnya dia tiba-tiba melintang gitu. Dia melintang. Nah, kemudian dokternya bilang, ini bayi pasti lebih besar dari kakaknya. Oh, kenapa begitu, Dok? Karena tadinya dia mencoba masuk
ke bawah, tapi nggak muat. Dia mencari jalan lain, akhirnya jadi posisinya melintang, katanya seperti itu. Oh begitu, ya karena saat itu memang belum belajar, jadi ya kita nurut-nurut aja gitu bahwa ya mungkin bayinya lebih besar, dan ternyata memang bayinya lebih besar. Jadi kakaknya itu lahir yang sesar, yang pertama sesar, kedua sesar kan ya, yang kakaknya lahir 2,3 kilo ya. Yang kedua ini diprediksi itu hampir 3 kilo, tapi ternyata lahirnya hanya 2,5 kilo. Ya, Oh, iya. memang lebih besar 2 ons dari kakaknya, tetapi percaya atau enggak ya, dia melahirkan anak yang normal rata-rata di atas 3 kilo. Masya Allah. Justru malah Jadi kalau kebalikannya ya Bunda ya. kalau tadi iya, jadi kalau tadi dibilang gitu ya bahwa anak dia yang 2,5 itu nggak cukup gitu ya, nyatanya anak yang nomor 4 bahkan dia melahirkan anak yang nomor 4 itu 3,5 kilo gitu. Jadi Masya Allah lebih Oh, berat sekilo dari yang sesar bukan main onsan gitu. lagi itu beratnya, tapi udah kiloan. Dan itu udah terbukti ya Iya ya Bunda ya. gitu, gitu ya. Ya jadi, ikhtiar ya, jangan lupa ikhtiar, kemudian ya tawakal. Yang pasti sih kalau kita belajar ya, kalau kita belajar bagaimana cara tubuh ini bekerja gitu, apa yang sudah Allah ciptakan, itu pasti, apa namanya, ada kebaikan di sana gitu. Jadi ketika kita mempelajari bagaimana tubuh ini bekerja, maka biasanya di sana adanya kepercayaan diri gitu ya, bahwa, "Oh ya saya bisa kok melahirkan secara normal," gitu kan. Nah di sanalah kekuatan dari ilmu itu ya, Masya Allah. Allah. Memberdayakan diri dengan ilmu, tapi bukan memberdayakan diri dengan asal-asalan juga ya Bunda ya. Benar, pastinya. Oke, insya Allah udah jelas Bu Dea untuk pertanyaan yang dari Bu Nur Aini Oktavia. Jadi tadi pertanyaannya sekaligus dijawab ya Bunda, karena itu Iya, saling berkesinambungan, jadi nggak bisa iya, dipisahin. Itu sama-sama panggul ya. sama-sama tentang panggul. Oke, baik Ayah Bunda, 3 pertanyaan yang masuk dari komen Instagram sudah Bu Dea jelaskan dengan sangat-sangat detail, di mana tadi juga ada video tambahan yang diberikan oleh Bu Dea, dan tadi juga Bu Dea mengingatkan kita untuk saat bagian panggul, melihat dulu video Bu Dea tentang video panggul. Itu udah ada di YouTube Amani Bird. Jadi silahkan Ayah Bunda untuk lihat detailnya, itu lihat dulu, mampir dulu ke video itu. Karena supaya makin mantap gitu ya, ininya Ya. pemahamannya. Dan 3 aja dari komen IG, mungkin sampai sini dulu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ayah Bunda yang masuk dari komentar Instagram. Nah, Sally sendiri mohon maaf kalau misalnya ada kata, tapi sebelum ditutup, mau dong dengar closing statement dari Bu Dea terkait apa Ya, yang udah dijelasin tadi. Silahkan Bu Dea. oke. Ya. Jadi, sebelum kita hamil maupun sebelum kita mempersiapkan persalinan, jangan lupa ya, kenalan dulu sama tubuh ini gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, maka pelajari dulu apa yang perlu dipelajari ya. Dengan berilmu, insya Allah kita akan lebih mantap ya menuju persalinan. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Sekali lagi berarti intinya berdayakan diri dengan ilmu pengetahuan ya Bunda ya. Itu Iya, garis keras. heeh. Iya, dan sesuai dengan nama acaranya kepo dong Coba ya. dong. Kita Iya benar. ya kita Benar harus kepo sama diri kita. Masa benar kita banget, nggak benar kepo banget. sih sama diri kita sendiri? Sip, mantap. Oke, jadi part 1 sudah selesai dari spesial perdana Kepodong. Kita akan masuk part 2 nanti di video selanjutnya. Jadi habis dari video ini langsung klik video yang selanjutnya. Oke? Seri sama Budaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.